Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Anggriani dengan NIM 221011250252 dari Prodi Akuntansi di Universitas Pamulang. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari Bapak Adi Prana Abadi, SPDI MPD selaku dosen pengampu. Untuk materi yang akan saya sampaikan adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sebelum pembahasan kita lebih jauh, kita harus mengetahui dulu arti ideologi secara etimologi itu apa gitu. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Nah, idea itu berarti gagasan atau konsep, pengertian-pengertian dasar atau ide-ide dasar atau cita-cita. Nah, sedangkan untuk logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar gitu. Pun ideologi dalam arti sempit dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang memuat penjelasan tentang realitas, cita-cita, nilai-nilai yang ingin dicapai, dan cara mencapai cita-cita tersebut yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak yang diakui dan dinyatakan secara tersurat oleh komunitas tersebut. Nah, sedangkan ideologi dalam arti luas memiliki pengertian yang sama, hanya saja tidak dinyatakan secara tersurat sebagai ideologi. Secara bahasa, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Jadi Pancasila memiliki arti 5 dasar. Pancasila adalah konsensus atau kesepakatan. Nah, Pancasila tidak terlahir begitu saja dari seseorang ataupun satu golongan, melainkan Pancasila lahir dari konsensus atau kesepakatan politik dan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Kelima sila ini mengandung suatu nilai-nilai yang sangat tinggi yang sesuai dengan kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya, konsep dan agensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Nah, jadi kesimpulannya, dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara, negara kita memiliki arah dan tujuan untuk mencapai nilai-nilai yang ingin dicapai atau cita-cita negara kita. Selanjutnya, agensi Pancasila. Agensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi agensi Pancasila sebagai ideologi ialah menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia dan menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya. Berikutnya, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini dikatakan unsur ateisme bertentangan dengan sila ke-1 Pancasila. Ateisme tidak mempercayai adanya Tuhan, sedangkan negara kita, negara Indonesia, mempercayai adanya Tuhan. Oke, lanjut. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini unsur individualisme itu ialah di mana mereka hanya mendukung hak individu, termasuk hak sipil dan hak asasi manusia, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara,
kebebasan pers atau kebebasan media, kebebasan agama. Jadi mereka tidak membatasi apapun itu. Jadi bertentangan dengan poin kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Karena di kapitalisme itu sendiri, hanya masyarakat yang memiliki modal dan mampu mengembangkan usahanya yang akan hidup makmur. Ini bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan di negara kita, yang mana bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama-tama secara mikro atau per kepala keluarga, hingga masuk ke skala nasional. Gitu. Oke, berikutnya. Yang terakhir adalah sumber-sumber Pancasila. Sumber historis. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Sumber sosiologis. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi kelima sila dalam Pancasila. Nah, di sila pertama yakni kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kedua yakni saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan juga tidak bertindak sewenang-wenang. Sila ketiga membentuk solidaritas, rasa setia kawan, dan rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila keempat, bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah, dan dalam mengambil keputusan. Sila kelima, yakni sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Nah, unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi kelima sila dalam Pancasila, yakni sila pertama, membentuk semangat dalam toleransi umat beragama. Sila kedua yakni wujud penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila ketiga, mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok ataupun golongan. Sila keempat, mendahulukan pengambilan keputusan musyawarah secara voting. Sila kelima yakni tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri maupun kelompok karena dapat menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang kebenarannya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan pada saya dalam menyampaikan materi ini. Saya memohon maaf, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.